Om Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Nikomang Ayu Sudianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang visi guru penggerak. Materi pada video kali ini adalah inquiry apresiatif, atap, dan kanvas bagja. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang ada di sekolah dan mencari cara agar dapat terus dipertahankan dan dapat memunculkan strategi yang baik untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan atap adalah akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Aset adalah potensi yang ada namun belum berjalan maksimal. Tantangan adalah tantangan atau kesulitan yang terjadi dalam mencapai tujuan. Aksi adalah kegiatan yang akan dilakukan. Pelajaran adalah harapan atau pelajaran yang didapat. Dalam menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, maka kita akan menggunakan tahapan bagja. Bagja adalah akronim dari buat rencana, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat rencana menjadi penentu arah penelusuran terkait dengan perubahan yang diinginkan. Ambil pelajaran adalah mengumpulkan berbagai pengalaman positif dan pelajaran yang dapat diambil. Gali mimpi adalah proses menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan terjadi. Jabarkan rencana artinya merumuskan rencana tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi adalah strategi dan langkah-langkah pelaksanaan. Visi guru penggerak saya adalah mewujudkan siswa yang unggul dan kompeten, berjiwa wirausaha yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Indikator dari visi saya adalah pertama, unggul. Unggul artinya memiliki kemampuan intelektual dan karakter yang baik. Kedua, kompeten, terampil dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan jurusan. Berjiwa wirausaha artinya mampu menanamkan jiwa wirausaha yang kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Berkarakter Pancasila artinya beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Sebelum membuat tahapan bagja, saya akan mengidentifikasi dengan menggunakan atap. Aset. Sebagian siswa sudah memiliki motivasi belajar yang baik. Untuk tantangan, sebagian siswa masih memiliki motivasi belajar yang kurang baik. Untuk aksi, yang saya siapkan adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajarannya yang terjadi adalah motivasi belajar murid akan semakin meningkat. Tahapan bagja. Tahapan pertama dari bagja adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah, yang pertama, mengapa kita perlu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan yang saya lakukan adalah, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan guru terkait pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, membaca literatur berupa buku cetak ataupun e-book tentang pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menonton sharing praktik baik di internet maupun platform Merdeka Mengajar. Dan yang kelima, melakukan asesmen diagnostik. Tahapan kedua dari bagja adalah ambil pelajaran. Di sini yang saya lakukan adalah, pertanyaan yang saya buat adalah, yang pertama, siapakah guru di sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berhasil meningkatkan motivasi murid? Yang kedua, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan guru tersebut di kelas? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat kelas menjadi menyenangkan dan termotivasi untuk belajar? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dapat membantu saya untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Daftar tindakan yang saya lakukan adalah, yang pertama, mewawancarai guru yang berpengalaman.
dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru tersebut untuk melihat kegiatan yang dilakukan di kelas. Yang ketiga, memberikan kuesioner tentang pembelajaran yang menyenangkan dan aktivitas apa yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang keempat, melakukan refleksi diri terkait dengan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dapat membantu saya. Tahapan ketiga dalam Bagja adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat pada tahap ini adalah: 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika motivasi belajar murid meningkat? Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika motivasi belajar murid meningkat? Yang ketiga, apa hal-hal yang dapat dibuat agar motivasi belajar siswa terus meningkat? Daftar tindakan yang dapat saya lakukan adalah: yang pertama, berkolaborasi dengan teman dalam proses diskusi. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa nyaman. Mempersiapkan diri sebelum masuk kelas dengan suasana hati yang gembira dan senyum. Yang keempat, mempersiapkan macam-macam ice breaking. Yang kelima, mempelajari macam-macam metode, strategi pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keenam, memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Pada tahap keempat, yaitu jabarkan rencana, pertanyaan yang saya buat adalah: 1. Apakah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa? Yang kedua, apa langkah dan terobosan baru yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa? Yang ketiga, sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi siswa? Dan yang keempat, bagaimana usaha untuk mencegah langkah-langkah ini agar tetap konsisten dan berkelanjutan? Daftar tindakan yang perlu saya lakukan adalah: yang pertama, membuat modul ajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, membuat LKPD yang bervariasi. Yang ketiga, menyiapkan macam-macam ice breaking. Yang keempat, menggunakan teknologi aplikasi. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Yang keenam, membuat jadwal kegiatan apa saja yang akan diberikan kepada murid. Yang ketujuh, menetapkan kriteria keberhasilan. Untuk tahapan terakhir dalam Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat adalah: siapa saja yang saya libatkan dalam melaksanakan perubahan ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan ini berjalan secara konsisten dan berkelanjutan? Yang keempat, tindakan apa yang akan saya lakukan? Daftar penyelidikan yang saya lakukan adalah: kepala sekolah atau wakakurikulum akan melakukan supervisi atau penilaian. Yang kedua, teman sejawat atau teman MGMP saling memberi masukan atau umpan balik. Siswa perhotelan sebagai subjek pembelajaran. Kemudian yang keempat, tindakan yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, memahami karakteristik murid, mempelajari secara mandiri aplikasi atau teknologi digital, melakukan refleksi diri dan meminta umpan balik dari teman sejawat, murid, dan kepala sekolah. Demikianlah rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga mendatangkan perubahan pada diri sendiri dan murid. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga menginspirasi. Om Santi 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 Om.